Beli barang mas, ngulan kene bae, ngulan kene bae, oh. Ora, ben liber sih, tak anu ka oleh kabari man. Ngulan kene bae. Ah, ngulan kene bae, man. Wes, kayak tutup bae, kono tutup bae mas, tutup sik bae. Heeh. Tutup kono aja oleh anu. Oh, gentan andul tak. Halo Jess, ketemu lagi sama aku Ovi Kantala ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih karena kalian udah klik video ini. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas yang lagi viral-viralnya, yang baru-baru ini lagi viral banget dan jadi perbincangan banyak orang. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang seorang pria dewasa yang hilang di Magelang. Dan hilangnya ini cuma ibunya yang bisa melihat dia. Jadi orang-orang yang mencari itu pada bingung, ibunya ini ngelihat si pria ini atau cuma halusinasi. Nah, berikut kronologinya akan kita bahas ya. Jadi seorang pemuda di kota Magelang bernama Esan berumur 30 tahun pada hari Rabu tanggal 19 bulan 8 2020 ini pukul 2 siang berangkat ke sungai dengan tujuan mau mandi nih. Dengan tujuan mau mandi, dia pergi ke sungai, tapi menjelang sore hari, keluarga udah mulai panik, udah mulai khawatir mencari si Esan ini. Kenapa nggak kunjung kembali ke rumah? Nah, setelah menjelang sore hari, keluarga korban, orang tua korban, warga, dan tim SAR memutuskan untuk mencari Esan ke TKP, ke sungai, dan ke hutan. Dugaan sementara pada saat pencarian, si Esan ini diduga telah hanyut terbawa arus sungai. Nah, fakta mengejutkan pas dicari nih sama tim SAR sama warga-warga setempat, fakta baru muncul. Fakta yang didapat adalah arus sungai yang lemah dan sungai pun dangkal hanya selutut orang dewasa. Jadi bagi tim SAR sangat mustahil nih sungai tersebut menghanyutkan seseorang pria dewasa. Melihat arus sungai yang lemah, kedalaman yang hanya selutut orang dewasa, jadi dugaan Esan hanyut di sungai itu adalah salah. Nah, pencarian terus dilakukan. Nah, di tengah pencarian si Esan ini, ketika mulai maghrib, mendekati waktu maghrib, si ibu Esan ini membuat warga, tim SAR dan yang lain ini terkejut karena si ibu Esan ini histeris memanggil si Esan. Nah, memanggil si Esan ini, dia memanggil Esan itu di atas sebuah pohon tinggi. Nah, jadi di kejadian ini hanya ibu Esan yang melihat Esan di atas pohon. Jadi warga, tim SAR dan yang lainnya ini tidak melihat nih sesosok Esan di atas pohon. Sampai penasaran, seorang warga dan seorang tim SAR ini memanjat pohon besar tersebut untuk memastikan keberadaan Esan. Apakah benar Esan ada di atas pohon tersebut? Ibu Esan ini terus memanggil-manggil Esan dengan bahasa Jawa. Esan renesan wes wayah surup, yang artinya Esan kesini, hari sudah mau gelap. Nah, jadi pencarian dilakukan karena tidak ada yang melihat tuh Esan berada di atas pohon. Jadi ada yang beranggapan mungkin saking khawatirnya si ibu ini berhalusinasi melihat Esan di atas pohon.
Waktu terus berjalan, pencarian terus dilakukan sampai tim SAR warga terus melakukan pencarian sampai memanggil orang pintar juga. Dan kata orang pintar, Ehsan ini diambil oleh sesosok makhluk yang menyukai Ehsan. Ngeri ya. Nah, kejadian ini tepat pada saat malam 1 Suro, jadi cukup menyeramkan juga bagi warga sekitar. Ketika dilakukan terus pencarian, setelah 30 jam Ehsan baru ditemukan. Jadi Ehsan ini ditemukan tanpa memakai sehelai busana pun. Nah, jadi cukup mengejutkan warga tersebut. Dan warga yang mendapati Ehsan tanpa menggunakan pakaian itu jarak dari TKP adalah 2 km, cukup jauh. Nah, jadi mulai terpecahkanlah kasus Ehsan ini. Warga yang mencari pun kemudian datang ke TKP tempat kejadian Ehsan ditemukan oleh seorang warga, dan tim SAR pun datang ke tempat itu untuk menjemput Ehsan. Dan anehnya ketika Ehsan dijemput untuk menaiki mobil, nah Ehsan ini kan dalam keadaan tidak memakai busana. Nah, dan Ehsan ini juga berperilaku seperti anak kecil. Jadi Ehsan itu menolak dibawa warga dan dibawa tim SAR untuk naik mobil pulang ke rumah. Jadi Ehsan ini mintanya digendong. Nah, jadi kan Ehsan ini tanpa busana. Ehsan ini diberi sebuah karung untuk menutupi bagian bawahnya nih, agar menutupi aurat. Jadi si Ehsan ini minta digendong. Jadi digendonglah sama orang yang menemukan Ehsan sejauh 2 km sampai ke rumahnya. Dan sampai ke rumahnya pun Ehsan ini masih linglung. Jadi warga-warga tersebut itu yang berbondong-bondong juga ke rumahnya Ehsan, keluarganya, orang tuanya itu bingung Ehsan ini linglung. Nah, setelah di rumah, Ehsan pun diberi istirahat yang cukup mungkin untuk memulihkan daya ingat dan kesadaran Ehsan. Nah, sesadarnya Ehsan dari mungkin dia udah tidur kali ya, udah istirahat, sesadarnya pas udah nggak linglung lagi. Jadi ada seseorang yang menanyakan kejadian waktu Ehsan kok bisa hilang. Nah, di pemandian itu kan ditemukan cuma pakaian dan peralatan mandi Ehsan. Ehsan tuh kemana sebetulnya kok bisa hilang dan ditemukan tidak memakai busana dalam keadaan linglung seperti anak kecil. Jadi Ehsan ini menceritakan kronologinya. Jadi Ehsan itu setelah sampai di sungai, Ehsan itu berniat untuk membuang air besar. Jadi setelah melepaskan pakaian, Ehsan buang air besar lah. Setelah selesai dia ingin mandi kan, tujuan pertamanya untuk mandi. Nah, setelah dia mau mandi itu tengkuknya terasa berat. Kemudian dia berasa nih pindah ke alam lain. Nah, ketika dia merasa pindah ke alam lain, dia tuh merasa dibawa seseorang yang cantik, ini perempuan cantik mengajak dia ke sebuah tempat. Nah, di tempat itu dia melihat banyak pria-pria berpasangan, pria wanita berpasangan. Wajah pria ini berbeda-beda, tetapi wanita itu wajahnya sama semua, termasuk wanita yang membawa Ehsan tersebut. Nah, kemudian Ehsan diberi makan sejenis agar-agar. Itu sehabis Ehsan mengkonsumsi itu dia merasakan dia bertenaga lagi nih, dia pulih dan dia sadar karena dia ingat istrinya dan keluarganya di rumah. Jadi setelah sadar, Ehsan itu berusaha untuk lari sekencang-kencangnya untuk lepas dari jalur tersebut. Nah, setelah Ehsan berusaha lari dari jalur tersebut, akhirnya dia terlepaslah dari alam gaib itu mungkin, atau alam lain yang membawa Ehsan sampai Ehsan hilang dicari warga. Nah, kemudian ketemulah sama orang yang menemukan Ehsan dalam keadaan tidak memakai baju atau sehelai busana pun. Tapi dia juga bingung nih, kenapa dia bisa linglung, dia bisa berperilaku seperti anak kecil. Nah, itu wawancara yang dilakukan kepada Ehsan atau kabar dari Ehsan setelah dia hilang nih. Nah, setelah kejadian Ehsan ini viral, banyaklah orang-orang yang berpendapat
Dan di kolom komentar banyak nih yang menyebutkan Ehsan itu memang diambil oleh jin, atau Ehsan itu dibawa seseorang yang memang menyukainya, sama seperti anggapan orang pintar yang ikut dalam pencarian Ehsan pada malam itu. Nah, banyak juga nih orang yang bilang kalau Ehsan itu dicuri wewe, nggak tahu lah wewe apa, ngeri juga ya. Nah, jadi bersyukurlah kita nih yang di rumahnya udah ada keran yang tinggal diputar untuk mandi. Itu aja kita masih takut kadang ya untuk ke kamar mandi untuk mandi atau buang air. Jadi cukup menyeramkan untuk tinggal di daerah tersebut karena mandi aja udah harus ke sungai. Terus nggak tahu lah ini Ehsan masih berani nggak untuk niat mandi ke sungai lagi. Dan untuk kalian yang baru aja nonton video ini dan mungkin udah lihat juga video sebelum-sebelumnya tentang Ehsan yang viral ini, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa untuk berdoa. Dan mungkin kalau misalnya kita ke tempat-tempat kayak gitu yang mungkin tempat itu ada jinnya atau makhluk-makhluk lainnya, mungkin kita harus lebih menjaga lisan ya, atau kata-kata, karena mungkin itu warga setempat aja bisa hilang, apalagi mungkin kita yang jalan-jalan ke suatu tempat yang bukan daerah kita, mungkin kita harus lebih hati-hati. Nah, sekian cerita atau pembahasan aku tentang Ehsan dan ibunya yang viral baru-baru ini. Nah, sekian dari aku, Ovi. Terima kasih, mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, dan untuk support aku jangan lupa like, komen, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng notifikasi agar cerita-ceritaku tetap bisa kalian nikmati di rumah. See you, bye.